Jadi kali ini saya ingin mencoba sharing ya terkait topik kesehatan, gabungan topik kesehatan dan juga teknologi. Strategi diet masa kini mengkombinasikan lifestyle dan teknologi. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Aditri, saya sebagai Business Development di PT Bisa Artificial Indonesia. Namun sebenarnya background pendidikan saya adalah gizi. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk uh, menggabungkan ya bagaimana gizi dengan teknologi karena uh, 2 tahun terakhir bekerja di industri teknologi ini membuat saya merasa sadar bahwa teknologi itu bisa mengefisiensikan berbagai hal atau pekerjaan di dalam kehidupan kita, gitu termasuk dalam bidang kesehatan. Nah, jadi topik kali ini itu terkait dengan bagaimana nanti kita bisa memahami strategi diet yang mengkombinasikan dengan teknologi. Jadi bagaimana sih kita mengintegrasikan teknologi itu dengan gaya hidup sehat supaya bisa mencapai tujuan diet yang efektif dan berkelanjutan. Nah, tapi sebelum berbicara lebih jauh ya, kita ini ada disclaimer-nya dulu. Jadi mungkin banyak orang yang mengira bahwa diet itu berkaitan erat dengan penurunan berat badan atau artinya itu hanya sebatas untuk menurunkan berat badan saja. Nah, tapi sebenarnya kalau kita telusuri makna yang sebenarnya, diet itu bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, tapi serangkaian cara dan aktivitas untuk membuat tubuh kita itu lebih sehat dengan cara mengatur pola makan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, tapi juga untuk kondisi lainnya, seperti untuk mempertahankan berat badan, misalnya untuk menaikkan berat badan, kemudian apabila ada kondisi penyakit tertentu juga untuk membuat supaya penyakit itu tidak bertambah progresif gitu ya. Jadi sebenarnya makna diet itu luas, bukan hanya untuk penurunan berat badan saja. Nah, tapi karena terlalu luas, jadi memang kebetulan pada kesempatan kali ini juga saya akan lebih banyak pembahasannya untuk membahas diet penurunan berat badan gitu. Tapi mungkin ini sebagai informasi awal saja ya. Oke, jadi ini topik-topik pembahasan yang akan kita bahas beberapa menit ke depan. Pertama itu pentingnya indeks massa tubuh normal, kemudian konsep penting dalam penurunan berat badan, strategi memanfaatkan teknologi untuk diet penurunan berat badan, kemudian terakhir studi kasus atau diskusi tanya jawab. Oke, pertama pentingnya indeks massa tubuh atau IMT yang normal. Nah, jadi IMT itu adalah perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan kuadrat, yang mana ini bisa mengartikan atau mengindikasikan status gizi seseorang. Ya, meskipun sebenarnya tidak bisa menilai status gizi atau kesehatan secara keseluruhan, tapi ini bisa menjadi acuan awal karena nantinya itu ketika kita menghitung IMT, kita bisa tahu posisi perbandingan berat badan dan tinggi badan kita itu ada di mana. Apakah normal, ataukah kelebihan berat badan, ataukah obesitas ya, atau kurang berat badannya atau underweight. Nah, jadi silakan mungkin teman-teman di sini yang mungkin belum pernah menghitung IMT atau sebelumnya sudah menghitung tapi mungkin ingin meng-cross check kembali ya berdasarkan update terkini itu ya, silakan bisa di-scan di sini, bisa dicek IMT-nya masing-masing apakah nanti hasilnya termasuk golongannya itu IMT normal ataukah underweight atau overweight atau bahkan obesitas gitu. Jadi silakan ketahui posisi masing-masing berdasarkan IMT-nya karena nanti
IMT ini bisa menjadi dasar untuk menentukan tujuan dietnya. Gitu. Nah, selain dari pengecekan IMT, teman-teman juga kalau ada yang punya pita meter misalnya di rumah ya, itu juga bisa mengukur yang namanya lingkar perut. Nah, jadi kalau laki-laki, kalau wanita itu jangan sampai lingkar perutnya lebih dari 80 cm, kemudian laki-laki jangan sampai lebih dari 90. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu bisa menandakan kondisi obesitas sentral. Obesitas sentral itu adalah obesitas yang penumpukan lemaknya itu ada di bagian perut ya. Jadi lemaknya itu banyak di perut. Sebutnya lemak visceral dan itu konon lebih berbahaya dibandingkan dengan penumpukan lemak di bagian lain. Jadi silakan dicek masing-masing IMT-nya dan mungkin boleh di-share di public chat. IMT teman-teman itu termasuknya golongan apa nih? Normal, kurang berat badan, atau kelebihan berat badan, atau obesitas? Silakan. Ada yang sudah mencoba? Mungkin saya sambil ini ya, sambil sedikit praktikan juga. Ini menghitung IMT saya sendiri mungkin ya. Jadi tadi yang di barcode itu mengarah ke link ini. Nah ini cek status gizi. Cek sekarang, nah ini silakan dipilih. Kayaknya sebagian besar atau mungkin semuanya yang ada di sini sepertinya di sini ya tentangnya dewasa usia lebih dari 19 tahun. Masukkan identitasnya. Dan saya terakhir tinggi badan 157. Menurut saya normal. Lingkar pinggang menurut saya normal. Email saya. Ini ngasal aja lah ya. Oke, di sini sudah muncul hasilnya. IMT saya 21,1, kemudian persentase lemak tubuh 17,01%, dan status gizinya tergolong normal, alhamdulillah ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain silakan dicek apakah termasuk normal juga atau jangan-jangan sudah overweight ya atau obesitas. Nah, tadi kenapa saya ingin coba lebih fokuskan ke overweight dan obesitas, karena berdasarkan survei terbaru di Indonesia, obesitas ini menjadi masalah kesehatan masyarakat, karena memang prevalensinya lebih dari 20%. Nah, di Indonesia sendiri tepatnya di tahun 2023 ya, survei kesehatan Indonesia, itu ada 23,4% penduduk dewasa usia lebih dari 18 tahun itu mengalami obesitas. Ya, bisa dilihat di infografis yang hijau ini. Jadi kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin, ini lebih banyak dialami oleh perempuan ya ternyata. Kemudian kalau berdasarkan usia, paling banyak itu di kisaran 40, 44, 49, 45, 49 ya. Jadi semakin mengarah ke usia tersebut itu semakin tinggi. Kemudian ini hanya baru obesitasnya saja. Jadi kan tingkatannya itu sebelum obesitas ada overweight atau obesitas. Overweight atau kelebihan berat badan. Nah, kalau kita lihat
lagi ya, yang kelebihan berat badan itu juga beda lagi angkanya. Di sini ada tabel yang overweight ya, kita lihat. Ini kan status gizi menurut IMT ada wasting, normal, overweight, obesitas. Nah, tadi yang obesitas itu di 23,4 ya. Yang overweight ini di angka 14,4. Jadi yang status gizinya tidak normal yang mengarah ke kelebihan berat badan itu berarti sebenarnya ditambahkan ya dengan 14,4%. Jadi sekitar 37,8% penduduk Indonesia itu kelebihan berat badan dan sebagian lagi obesitas gitu. Jadi mungkin kalau disederhanakan bisa dibilang hampir 1 dari 3 orang ya mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Dan ini kondisi yang perlu diatasi. Kemudian survei lainnya ini terkait dengan obesitas sentral ya, obesitas yang tadi lemaknya itu bertumpuk di perut. Di 2023 survei terakhir itu sebanyak 36,8%. Dan ini trennya itu naik ya dari tahun ke tahun. Kemudian ini juga sedikit fakta menarik ya, ternyata prevalensi obesitas itu kalau dilihat berdasarkan pekerjaan ini paling banyak dialami oleh yang pekerjaannya PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD ya yang kerja di sana 32%, kemudian disusul oleh yang tidak bekerja dan disusul lagi oleh wira swasta. Jadi mungkin bisa kita prediksikan kenapa banyak prevalensinya di pekerjaan yang terkait tadi itu karena pekerjaan mereka cenderung statis ya, tidak banyak bergerak. Gitu. Oke, nah selanjutnya kenapa harus menurunkan berat badan? Jadi perlu kita sadari bahwa obesitas itu bukan hanya sekedar kelebihan lemak saja ya, tapi banyak hal-hal negatif atau bahkan penyakit yang bisa ditimbulkan oleh overweight atau obesitas. Yang pertama di sini overweight atau obesitas itu bisa meningkatkan risiko terjadinya tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes mellitus tipe 2, stroke, penyakit jantung, beberapa jenis kanker, atau penyakit-penyakit yang tidak menular. Gitu. Apalagi kalau obesitasnya itu jenisnya obesitas sentral, itu lebih tinggi lagi resikonya. Kemudian, kenapa harus menurunkan berat badan juga? Karena supaya kita itu bisa hidup lebih produktif ya. Orang yang kelebihan berat badan itu cenderung lebih mudah capek gitu ya, sehingga ada kemungkinan tidak lebih produktif dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki berat badan normal. Kemudian kenapa harus menurunkan berat badan juga? Mungkin sebagian orang kalau sudah kelebihan berat badan itu membuat dia itu kurang percaya diri. Jadi supaya kita bisa meningkatkan kepercayaan diri. Lalu selanjutnya ternyata kelebihan berat badan juga bisa menurunkan ke anak cucu ya. Jadi bisa membawa genetik ke keturunan kita. Jadi supaya kita itu tidak menurunkan gen obesitas ke anak cucu kita. Kemudian selanjutnya bisa jadi orang yang gemuk ya atau kelebihan lemak itu secara penampilan juga terlihat lebih tua ya. Jadi kalau kita punya berat badan yang normal atau bahkan bugar ya secara penampilan itu membuat penampilannya terlihat sesuai umur atau bahkan lebih muda. Kemudian juga perlu kita sadari bahwa badan itu adalah aset yang perlu kita jaga, yang salah satunya dijaga untuk berada dalam rentang batas normal, gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di atas. Oke, nah ini kalau kita lihat dampaknya ya secara lebih detail terhadap beberapa organ tubuh ya, misalnya di sini kalau obesitas itu ternyata membuat otak itu bisa
membeku darahnya dan stroke otak karena ada penumpukan lemak di arteri otak. Kemudian terhadap saluran nafas, itu orang dengan berat badan yang berlebih ada potensi untuk mengalami asma atau saluran nafasnya itu tersumbat saat tidur. Sehingga ada juga case di mana orang yang kelebihan berat badan itu mendengkur ya saat tidur. Kemudian jantungnya juga bisa memompa lebih keras ya, jadi tekanan darahnya itu bisa meningkat dan bisa memicu serangan jantung karena adanya timbunan lemak di arteri. Lalu selanjutnya hati dan kandung empedu ya, orang yang dengan kelebihan berat badan itu rentan terkena kondisi hati seperti sirosis dan hepatitis juga batu kandung empedu. Lalu ginjalnya ini lebih beresiko terkena gagal ginjal dan kanker ginjal. Mereka juga rentan mengalami sering buang air kecil. Kemudian di pankreas, orang yang mengalami obesitas itu beresiko tinggi terkena DM tipe 2 dan resistensi insulin yang regulasinya diatur oleh pankreas. Kemudian saluran pencernaan, orang yang obesitas itu lebih mungkin terkena kanker perut, bagian atas, usus besar, dan juga rektum. Kemudian terhadap tangan dan kaki ya, orang yang mengalami obesitas itu juga rentan terkena osteoartritis lutut. Kemudian artritis rheumatoid pada persendian dan asam urat. Jadi gampang capek ya karena menahan beban yang berat akibat kelebihan lemak tadi. Kemudian sistem reproduksi juga ternyata obesitas itu bisa membuat orang itu rentan mengalami libido rendah, kemudian pada wanita menyebabkan menstruasi yang tidak teratur, kemudian menyebabkan juga kanker endometrium dan masalah terkait kehamilan. Lalu terkait sistem imun juga, orang yang obesitas itu rentan terkena infeksi dan penyembuhan luka yang lebih lama ya. Kalau imunnya rendah, penyembuhan lukanya akan lebih lama. Kemudian luka bakar dan penyakit umum yang tertunda. Jadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi apabila kita memiliki timbunan lemak di dalam tubuh. Oke, nah selanjutnya konsep penting dalam penurunan berat badan. Ketahui konsepnya supaya penurunan berat badan itu efektif dan juga sehat. Ini ada beberapa konsep yang jangan sampai salah ya untuk dietnya itu berhasil. Jadi konsep pertama itu ada defisit kalori, kemudian yang kedua gizi seimbang, yang ketiga pola makan sehat yang berkelanjutan, 4 monitoring dan evaluasi, dan yang kelima individualisasi program diet. Oke, pertama defisit kalori ya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu adalah hasil dari keseimbangan energi yang kita dapat. Jadi kalau energi yang masuk sama dengan energi yang keluar, artinya ya berat badan kita akan sama ya. Nah, kemudian kalau ingin menaikkan berat badan ya, misalnya, berarti kan energi yang masuk itu harus lebih banyak dibandingkan dengan energi yang keluar. Berarti kalau mau defisit kalori itu sebaliknya, energi yang masuk itu harus lebih sedikit dibandingkan dengan energi yang keluar. Gitu. Nah, ketika energi masuk itu lebih sedikit dibandingkan dengan energi yang keluar, artinya tubuh itu nanti akan membutuhkan cadangan energi ya. Cadangan energi tersebut diambil dari jaringan lemak yang ada sehingga tubuhnya bisa turun berat badannya. Itu secara konsep defisit kalori. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan untuk kita itu bisa defisit kalori atau untuk menurunkan berat badan? Nah, ada dua hal penting ya. Yang pertama, bisa dengan cara menurunkan energi yang masuk atau dengan meningkatkan energi yang keluar. Nah, pertama untuk menurunkan energi yang masuk ini juga ada beberapa strategi ya. Yang pertama, kita bisa tentunya mengurangi porsi makan. Dan kalau bisa ini dilakukan secara bertahap ya supaya
dietnya itu berkelanjutan. Kemudian yang kedua, memilih makanan rendah kalori dan tinggi zat gizi. Ya, apa sih contoh-contohnya? Misalnya buah, sayur, kemudian protein tanpa lemak ya. Jadi pilihlah makanan-makanan yang rendah kalori dan tinggi zat gizi. Oke, selanjutnya mengurangi minuman atau makanan manis karena minuman dan makanan manis itu tinggi energi biasanya ya, dan bisa jadi tinggi zat aditif atau zat pewarna dan sebagainya. Kemudian meningkatkan asupan serat, mengurangi lemak, terutama lemak jenuh, misalkan yang didapat dari makanan siap saji ya. Kemudian memperhatikan cara memasak, jangan sampai misalkan cara memasak makanannya itu aja ya, digoreng aja, apalagi digorengnya di frying. Jadi dikombinasikan, kalau mau dikombinasikan misalnya ada yang digoreng, ada yang dikukus, ada yang ditumis, misalnya ada yang direbus dan seterusnya. Kemudian jangan lupa juga minum air putih yang cukup karena ini juga membantu tubuh kita itu merasa kenyang dan membantu metabolismenya itu supaya lebih lancar. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan energi yang keluar bagaimana? Nah, ada beberapa strategi. Yang pertama bisa dengan meningkatkan aktivitas fisik tentunya ya. Dan aktivitas fisik ini perlu dilakukan secara rutin atau harian. Misalnya dengan aerobik ya, seperti zumba, kemudian renang, lari ya, olahraga aerobik. Kemudian bisa juga olahraga strength training, atau sebenarnya yang bukan olahraga juga bisa bisa meningkatkan energi yang keluar. Ini ada istilahnya non-exercise activity thermogenesis. Jadi intinya aktivitas apapun ya, pergerakan yang kita lakukan sehari-hari, misalnya seperti membersihkan rumah, misalnya, kemudian naik turun tangga, berjalan ya, yang sebenarnya kita nggak ada niat untuk olahraga, tapi kita bergerak aktif aja. Nah, itu juga berkontribusi mengeluarkan energi ya, atau untuk membuat defisit kalori. Kemudian juga mungkin bisa meningkatkan aktivitas-aktivitas outdoor atau rekreasi. Selanjutnya untuk meningkatkan energi yang keluar juga bisa dengan menjaga massa otot ya, supaya otot itu bisa membantu pembakaran kalori dan menjaga metabolisme tubuh. Kemudian tidur yang cukup juga ya, itu juga hal yang membantu supaya metabolisme basalnya itu dipertahankan gitu ya, tidak turun. Kemudian mengelola stres, karena stres juga pada beberapa orang itu cenderung membuat pola makannya itu berantakan. Oke, kemudian berapa sih sebenarnya defisit kalori yang direkomendasikan? Nah, kalau menurut ahli gizi, rekomendasi defisit kalorinya itu sebanyak 500 sampai dengan 1000 kilokalori per hari untuk menurunkan 0,5 sampai dengan 1 kg per minggu. Nah, ini batas aman dan yang direkomendasikan untuk mengurangi resiko efek sampingnya. Jadi, kalau mau nurunin berat badan, itu juga jangan yang ekstrim ya, jangan yang, kalau bisa jangan lebih dari angka 0,5 sampai dengan 1 kilo per minggu dengan cara mengurangi sebanyak 500 sampai dengan 1000 kilokalori per hari. Gitu. Supaya apa? Supaya mengurangi risiko efek samping, seperti misalnya kalau terlalu defisit kalori kan bisa membuat kita itu lemas ya, kekurangan zat gizi, apalagi misalnya tiba-tiba kekurangan zat gizi, selain zat gizi makro, zat gizi mikro juga. Kemudian bisa jadi karena kita merasa
lelah gitu ya saat diet, membuat kita tidak ingin lagi berdiet gitu. Jadi inilah angka yang direkomendasikan yang dirasa aman dan bisa mengurangi resiko efek sampingnya. Oke, nah selanjutnya prinsip untuk menurunkan berat badan adalah gizi seimbang. Nah sebenarnya ada berbagai jenis diet yang bertebaran ya untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau yang saya sendiri rekomendasikan adalah diet gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu adalah pola makan yang memenuhi kebutuhan tubuh akan energi dan gizi secara seimbang sesuai usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan juga kondisi seseorang. Dan konsep gizi seimbang ini juga direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi ada 10 pedoman, kemudian ada 4 prinsip ya. Prinsipnya pertama konsumsi makanan yang beragam. Jadi kita perlu meragamkan makanan yang kita asup ya. Ada karbonya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitamin, ada mineralnya. Kemudian masing-masing jenis bahan makanannya juga dikombinasikan. Misalkan karbohidrat itu kan bisa kita dapat dari nasi. Nah, tapi jangan hanya dari nasi aja, kita kombinasikan dengan misalnya kentang, kemudian roti, kemudian umbi-umbian ya, atau sumber karbohidrat yang lain. Begitu pula misalnya protein, gak hanya kita makan ayam aja atau telur aja, tapi dikombinasikan juga dengan sumber protein lainnya seperti kacang-kacangan, kemudian keju misalnya ya, dan seterusnya. Kemudian prinsip gizi seimbang yang ketiga itu aktivitas fisik yang cukup. Rekomendasinya itu sebanyak 150 sampai dengan 200 menit per minggu atau kurang lebih sebanyak 30 menit per hari ya untuk kita beraktivitas fisik. Kemudian memantau berat badan secara teratur supaya kita bisa menentukan apakah kita itu harus menurunkan berat badan atau harus menaikkan berat badan atau mempertahankan berat badan yang ada. Jadi dipantau berat badannya secara teratur. Nah, kemudian gizi seimbang ini juga disederhanakan dalam bentuk isi piringku. Nah, jadi ibaratnya kalau digambarkan ya di dalam piring makan kita itu sebaiknya ada komposisi ini ya, makanan pokok, sayuran, buah-buahan, lauk pauk. Jadi kalau dalam bentuk piring seperti ini ibaratnya jumlah makanan pokok itu sama dengan jumlah sayuran, kemudian lauk pauknya jumlahnya sama dengan buah-buahan. Lalu jangan lupa di sini minum air putih 8 gelas sehari, cuci tangan pakai sabun, aktivitas fisik 30 menit per hari. Dan konsep ini, komposisi makan ini juga berlaku bukan hanya untuk orang dengan kondisi yang sehat, tapi juga termasuk untuk yang ingin menurunkan berat badan. Jadi hanya mungkin nanti tinggal bermain di porsinya saja. Dikurangi porsinya untuk yang ingin menurunkan berat badan. Yang saat ini kondisinya sehat atau IMT-nya normal juga sebaiknya mengikuti rekomendasi ini ya apabila makan ya. Jadi kalau dalam bentuk piring kira-kira bentuknya seperti ini komposisinya. Nah, selain tadi ada isi piringku, nah sebenarnya ada juga model lain ya, namanya piring model T. Dimana ini piring model T itu komposisinya setengah piring makannya itu terdiri dari sayuran dan buah, kemudian seperempatnya berisi protein, seperempatnya lagi berisi sumber karbohidrat. Nah, ini juga direkomendasikan bagi orang yang ingin menurunkan berat badan, tapi mungkin kalau untuk awal-awal itu mengacunya lebih dulu ke isi piringku ini ya, baru mungkin kalau sudah
sudah merasa terbiasa, kemudian sudah bertahan dietnya, ya bisa beralih ke piring model T ini supaya lebih efektif lagi penurunan berat badannya. Karena kalau piring model T ini kalau misalnya langsung diterapkan, ya khawatirnya orang yang tidak terbiasa misalnya mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dalam jumlah banyak, ini nanti bisa menimbulkan efek seperti kembung ya, atau ya tidak nyaman gitu. Oke, selanjutnya prinsip penurunan berat badan adalah pola makan sehat yang berkelanjutan. Jadi tantangan diet bagi banyak orang itu seringkali terkait dengan konsistensi. Banyak orang yang mungkin motivasinya itu hanya bertahan di awal-awal saja, tapi ketika dia merasa jenuh dengan dietnya, kemudian merasa tidak ada perkembangan yang sesuai harapan, ya akhirnya dia menyerah sebelum tujuan dietnya itu tercapai. Jadi untuk menurunkan berat badan, prinsipnya itu adalah menjaga konsistensi dan jangka panjang ya, jangan hanya menjaga pola makan sehatnya itu pada saat menurunkan berat badan saja, tapi ketika berat badannya sudah mencapai tujuan dietnya, itu juga tetap dipertahankan pola makan sehat. Kemudian strategi lain supaya pola makan sehat kita berkelanjutan juga kita bisa punya support system ya, misalnya dari orang-orang terdekat yang misalnya mempunyai tujuan yang sama, tujuan yang sama-sama ingin menurunkan berat badan atau ingin menjaga pola makan sehat. Lalu support system juga bisa didapat dari ahli yang mengerti terkait dengan pola makan, yang bisa melakukan penilaian, kemudian bisa melakukan diagnosis, intervensi, lalu juga monitoring dan evaluasi ya. Jadi ahli gizi itu punya standar asuhan gizinya tersendiri ya untuk mentreatment orang yang ingin menurunkan berat badan. Kemudian misalnya support system lain bisa didapat dari alat yang bisa mendeteksi atau mengukur status gizi atau kesehatan, kemudian misalnya dari website atau aplikasi digital yang bisa membantu memberikan kita literasi gizi atau planning diet atau memberikan rekomendasi menu, atau misalnya membantu memonitoring progres penurunan berat badan. Lalu juga mungkin support system bisa kita dapat ketika kita ikut olahraga di pusat-pusat kebugaran, jadi supaya pola makan itu berkelanjutan. Dan juga jangan lupa monitoring dan evaluasi untuk melihat ya, atau menilai apakah tujuan diet kita itu sudah tercapai ataukah ada hal-hal yang perlu di-improve. Ya, selanjutnya prinsip penurunan berat badan ada individualisasi program diet. Jadi sebenarnya setiap orang itu perlu pendekatan yang spesifik yang sesuai dengan kebutuhan, preferensi, atau kondisi unik masing-masing individu. Artinya suatu diet yang efektif di satu orang bisa jadi tidak untuk orang lain. Jadi karena setiap orang itu punya kondisinya masing-masing, jadi program diet itu sebenarnya bersifat individual. Karena mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, kemudian kondisi kesehatan, tujuan diet, budaya, preferensi, dan seterusnya. Lalu juga ternyata tadi ya faktor genetik juga berpengaruh terhadap efektivitas diet. Dan sekarang juga sebenarnya sudah banyak ya yang mulai menerapkan dietnya itu berdasarkan hasil dari genetiknya ya. Jadi dia tes DNA dulu, terus dari situ diketahui kecenderungan
kecenderungannya, misalnya apakah dia itu cenderung memang memiliki badan yang kurus atau memang punya kecenderungan memiliki berat badan yang berlebih. Nah, itu pendekatannya berbeda. Itu pendekatan dietnya. Itu ada namanya istilah ilmunya nutrigenomik. Nah, selanjutnya strategi untuk memanfaatkan teknologi untuk diet penurunan berat badan. Ini topik utamanya ya, eksplorasi teknologi untuk membantu mencapai tujuan diet. Sebenarnya apakah teknologi itu berguna untuk diet? Ya, ini ada beberapa literatur yang saya temukan. Ada dua ya, ini membahas khususnya teknologinya lebih ke aplikasi mobile ya, based smartphone apps. Nah, secara kesimpulannya, di sini teknologi itu berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan kepatuhan terhadap rencana diet dengan membuat prosesnya itu lebih personal dan juga interaktif, meskipun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai dampak jangka panjang. Tapi di sini sudah dikatakan bahwa teknologi itu khususnya di sini mobile apps ya berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan kepatuhan rencana diet. Jadi bisa kita manfaatkan untuk program penurunan berat badan. Ya, ini ada beberapa rekomendasi ya, teknologi yang mungkin bisa membantu program diet kita. Pertama ada aplikasi pelacak kalori. Saya mungkin merekomendasikan ada aplikasi namanya MyFitnessPal ya, di mana MyFitnessPal ini dia bisa mengukur, mulai dari mengukur kebutuhan kalori, kemudian menentukan tujuan dan target diet kita, misalnya target dietnya itu menurunkan 5 kilo dalam 2 bulan misalnya. Nah, itu dia bisa selanjutnya menghitungkan ya kalorinya itu kira-kira berapa yang perlu kita konsumsi, kemudian kita juga bisa bisa memasukkan makanan, kemudian dia mengukur kalorinya sehingga nanti dihitungkan sisa kalori yang bisa kita makan itu berapa lagi. Dan ini juga dia melacaknya sudah komprehensif ya, mulai dari kalori, zat gizi, air minum, dan bahkan aktivitas fisik. Gitu. Lalu dia juga bisa terintegrasi dengan perangkat lain seperti smartwatch atau aplikasi tracker aktivitas fisik ya, seperti Strava. Dia juga bisa terintegrasi dengan MyFitnessPal. Lalu database makanannya juga sudah cukup banyak ya, jadi kita bisa misalnya menginput pada saat sarapan kita misalnya makan sehari roti, nah itu sudah ada ukuran kalorinya gitu. Jadi nanti bisa dihitungkan sisa kalorinya untuk hari itu berapa lagi. Oke, selanjutnya teknologi yang bisa kita manfaatkan juga adalah perangkat pelacak atau perekam aktivitas fisik. Rekomendasinya di sini adalah smartwatch. Ya, jadi mungkin teman-teman yang punya tujuan diet penurunan berat badan bisa memanfaatkan smartwatch ini untuk mulai dari melacak jumlah langkah harian, kemudian estimasi kalori yang terbakar, bisa juga memantau kualitas tidur ya, tidurnya berapa jam, kualitasnya bagaimana. Kemudian juga ada juga smartwatch yang mengingatkan kalau kita sudah lama duduk misalnya ya untuk bergerak, kemudian kalau belum minum air itu diingatkan juga untuk minum air. Lalu smartwatch ini juga ada yang sudah terintegrasi dengan aplikasi lain juga. Kemudian selanjutnya
perekam aktivitas fisik ya. Di sini rekomendasinya bisa dengan aplikasi Strava yang saat ini juga sedang viral ya, digunakan oleh orang-orang di media sosial. Jadi Strava ini bisa menganalisis performa olahraga kita, lalu juga di sana komunitasnya juga sangat aktif. Kita bisa ikut beragam kompetisi ya secara online dengan komunitas yang ada di aplikasi. Kemudian kalau kita taunya Strava itu mungkin untuk aplikasi ini ya melacak lari saja, tapi ternyata itu bukan hanya itu, ada banyak jenis olahraga lainnya seperti berenang, sepeda, gitu ya, trail ke gunung dan seterusnya. Oke, nah selanjutnya ada aplikasi atau platform konsultasi diet online yang bisa mempertemukan kita dengan ahli gizi ya. Jadi secanggih-canggihnya teknologi ya sebaiknya tetap berkonsultasi dengan ahli gizi karena ahli gizi itu tadi ya dia punya asuhan gizi terstandar dan bisa membuat diet kita itu apa ya spesifik sesuai dengan kondisi kita karena mereka itu menganalisisnya bukan hanya analisis riwayat makan tapi juga analisis aktivitasnya, kemudian sosial budaya, ekonominya sehingga perencanaan dietnya itu sesuai dengan kondisi orangnya. Gitu. Nah, jadi ini ada aplikasi yang menghubungkan kita dengan konsultan diet atau ahli gizi. Di antaranya ada aplikasi NutriKlinik ya, konsultasi dan pendampingan diet, ada artikel dan edukasi gizi, kemudian ada juga layanan nutrigenomik ya, jadi dia bisa bisa memfasilitasi kita untuk tes kecenderungan gen ya untuk tujuan diet. Kemudian juga ada platform @dietela.id, ini juga sama ya, kurang lebih untuk konsultasi dan pendampingan berbagai jenis diet, termasuk penyakit-penyakit kronis ya. Kemudian selain diet juga ada konsultan, pelatih kebugaran dan juga edukasi online, khususnya di Instagram. Kemudian rekomendasi lain ini ada aplikasi namanya Gizi Nusantara ya untuk konsultasi dan pendampingan berbagai jenis diet juga. Gizi Nusantara ini juga selain konsultan diet, mereka juga aktif research, edukasi dan event online dan juga mereka punya komunitas yang memang tertarik ya di bidang gizi dan kesehatan dan juga komunitas ahli gizinya. Nah, selanjutnya mungkin bagi teman-teman yang misalnya punya keterbatasan dalam mempersiapkan makanan yang sehat gitu ya dan punya modal untuk berlangganan catering diet, yang mungkin bisa nih untuk berlangganan catering diet ini ya, diantaranya misalnya Double Fit, Yellow Fit Kitchen, Healthy Go, Healthy MCAT Kitchen, My Meal Catering, Gori Gourmet ya, dan banyak sebenarnya sekarang sudah bermunculan catering-catering yang bisa membantu penurunan berat badan ya, karena dia melayani catering harian, jadi kita bisa diantar makanan secara harian, ada yang misalnya lunch atau lunch sama dinner, atau ada juga yang makanannya itu nanti hanya tinggal dipanaskan sebentar baru dikonsumsi ya. Ini bisa juga sebagai alternatif. Kemudian misalnya kalau mau coba masak sendiri gitu ya menu sehatnya, mungkin bisa mengeksplor di aplikasi resep makanan seperti Cookpad. Nah, tapi sebagai catatannya ya,
teknologi tadi yang sudah dipaparkan itu mungkin tidak harus semuanya diimplementasikan. Jadi pilihlah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup kita. Jadi misalnya sepertinya saya belum mampu nih untuk berlangganan catering diet karena harganya juga lumayan mahal gitu ya. Ya jangan dulu gitu ya, coba untuk strategi yang lain. Kemudian gunakan teknologi itu sebagai alat, bukan sebagai pengganti gaya hidup sehat. Jadi teknologi itu tidak bisa menggantikan diet sehat dan olahraga yang teratur. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengatur pola makan dan juga aktivitas fisik ya. Adapun teknologi itu hanya sebagai alat saja. Tadi misalnya untuk men-track kalori, kemudian untuk menghitungkan kebutuhan gizi dan seterusnya. Kemudian juga penting tetap melibatkan orang yang ahlinya ya. Jadi berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi misalnya sebelum memulai program penurunan berat badan. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang mau didiskusikan, boleh dipersilahkan. Dari Kak Lukmanul Hakim, Kak boleh minta materi? Boleh ya, sangat boleh. Saya bentar, saya masukkan dulu ke dalam link. Untuk materi, Kak Lukman bisa diakses di link yang saya tuliskan di kolom chat ya, http /bisa.ai/s/strategi diet. Barangkali ada lagi yang mau didiskusikan
atau dari teman-teman yang lain? Oke, sepertinya cukup ya. Kalau begitu, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya.